Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Semua siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, ini saya absen dulu. Jadi Agam, Ahmad Alfariansah, Aril, Faiz, Amrilia, Farah, Ferry, Gilang, Intan, Laili, M Hadi, M Yahya, Faisal, Fikri, Evandi, Nabila, Nazira, Alfa Jaki, Alfa Dwi, Nurul Nafisa, Fatliha, Ringun, Fitrara, Sarif, Silvi Ekarinda, Silviana, Silvia Widya, Siti Diva, Andika, Vina, Rian. Nah, sebelum kita belajar dan masuk ke materi hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang AI. Jadi ini kita tindak lanjuti materi yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah perkenalan dengan AI. Jadi itu ada banyak jenisnya. Ya, kalian bisa cari banyak jenis-jenisnya, bisa membuat video, buat gambar, buat lagu, itu banyak jenisnya. Nah, terus AI juga itu biasanya itu ada dua mata pisau, ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak kalau misalnya buat gambar nih? Nah, positifnya itu apa? Ya, positifnya, nilai positifnya bisa kalian ngedit gambar tuh. Misalnya kalian mau berapa? Kartun. Nah, itu bisa jelasin nggak nilai positifnya gimana? Lebih mudah ya. Jadi mungkin kita harus sketsa lebih cepat. Terus kita tergantung kreatifnya gimana buat promnya. Nah, ya, itu yang terpenting promnya. Jadi kalau promnya jelas terus mendetail, nah itu kita bakal bisa buat gambar yang bagus atau hasil yang bagus. Nah, kalau dampak buruknya ada yang tahu gimana? Ya, bisa Gunakan contohnya tapi kalau lihat Jaki jadi nggak ada baju gitu kan, nggak ada baju atau mukanya diganti apa gitu. kayak gila Atau badannya diganti apa ya, ada gila. atau segala macam ya. Nah, ini nanti sebelum kita masuk, nanti kan lebih dahulu kalau berjalan lagi kita bakal buat yang namanya apa, chatbot ya, chatbot ya, jadi kalau kayak di chat GPT itu namanya chatbot. Jadi nanti kita bakal begitu. Nah, tapi sebelum kita membuat chatbot ini, nah kita bakal belajar algoritmanya dulu. Nah,
Jadi gimana langkah-langkahnya atau kita cara membuat programnya gitu kan. Nanti kan kita main coding tuh ya. Main coding, main program. Nah tapi kita sekarang kita belajar program, main coding itu udah nggak manual lagi ya, bisa pakai AI langsung. Nanti kita buat frontnya, terus nanti kita tinggal edit. Tapi belum di situ hari ini kita bisa dibilang ini fundamentalnya. Jadi pemikiran dulu gimana ya. Ini ada video ya, yang kalian bisa lihat, nanti kalian bisa pelajari, bisa kalian simak ya, jadi mungkin durasinya 9 menit. Sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya, apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Menurut informasi dari Wikipedia, al-Khawarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena telah membuat buku pertamanya yaitu Aljabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Dan dari namanya istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul. Dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Donald Ecknott, adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English SE, dikenal juga sebagai Natural Language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian SE. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak.
Kedua, pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC 7, Fortran, atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. Tiga, flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema, bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma structure English atau natural language, berikut adalah contoh algoritmanya dengan bentuk yang bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum membuat algoritmanya, perlu diingat kembali dengan pengertian algoritma. Perhatikan kata-kata kunci yang bercetak tebal. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas. Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimanakah urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan creamer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula, dan creamer supaya bercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutannya terbalik asalkan tidak akan merubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi dalam membuat program seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya jika Anda akan membuat secangkir kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengaduk semua bahan dengan centong nasi. Tentu ini kurang tepat karena kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengaduk semua bahan, padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat secangkir kopi yang benar. Jika Anda sudah mengaduk isi dalam cangkir sebelum Anda menuangkan kopi bubuk saset ke dalam cangkirnya, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Dan jika semua bahan sudah berada di dalam cangkir, tetapi kemudian Anda membalikkan cangkirnya hingga semua bahan yang berada di dalam cangkir tumpah, itu artinya tidak ada penyelesaian masalah atau algoritmanya salah. Apakah Anda sudah mengerti cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah, bukan? Ya, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang algoritma. Jadi algoritma ini enggak seperti yang kalian bayangkan harus dengan program-program dulu ya. Tadi kan memang ada dasar dulu. Nah, di sini saya bakal jelasin lagi supaya kalian lebih paham lagi. Ya, ini. Nanti kalian bakal buat contoh algoritma. Ya. Tadi kan kalau di dalam video tadi algoritma yang kita buat tadi tentang kopi ya, kita buat kopi. Jadi tadi ada yang bisa apa namanya, ada yang salah, ada yang benar algoritmanya. Nah, nanti kalian bakal buat juga contoh-contohnya, misalnya kalian membuat nasi goreng, membuat mie, ya, membuat kue, gitu. Nah, kalau misalnya tadi nih di kopi tadi itu kan ada namanya output, input, sama proses.
Ya. Pertama input, proses sama output. Nah kalau inputnya tadi ada apa enggak Pak? Kalau dibuat kopi? Bagusnya. Kopi. Terus air. Oke ya. Ya, ya itu benar tapi belum sepenuhnya benar ya. Nah, jadi yang dimaksud input itu tadi perintahnya yang membuat kopi. Nah itu inputnya. Kita memasukkan apa perintah masalah ya. Kalau membuat kopi, bagaimana cara membuat kopi. Nah kalau prosesnya tadi yang dibilang orang, jadi itu prosesnya ya dengan tadi sediain dulu kopinya, sediain airnya, gelasnya, gitu kan, itu prosesnya. Terus kalau outputnya hasil jadinya ya, jadi sajikan kopi di meja misalnya. Nah, jadi ini ada kriteria dan ciri-ciri algoritma. Ya, jadi kebenaran ya menghasilkan output yang benar sesuai input. Nah, jadi kalian kalau misalnya dapat kopi kok misalnya tadi apa sebelum sebelum dimasukin gulanya atau kopinya kok udah diaduk, nah itu kan salah juga gitu. Atau sebelum masukin air udah diaduk gitu, itu nggak bakal jadi juga. Nah itu harus efisien ya, hemat waktu. Ya, jadi misalnya kalau dibuat kopi tadi kan kita gantungin dia rebus dulu ya kan, terus air dulu, terus nggak perlu misalnya masukkan air ke dalam termos dulu, mungkin enggak itu juga. Jadi prosesnya langsung aja kita sediakan air panas, gitu kan jamu sudah jelas, terus waktunya juga nggak terbuang. Cara biar efektif itu gimana? Biar kan masukkan kopi gitu. Ya kalau misalnya di program ini kan contoh program, jadi kan memang ini nyari yang paling efisien gitu kan. Jadi kalau sudah kita kan kalau di program ini nggak mungkin kita ya bisa juga sediakan, misalnya nyalakan kompor, dimasukkan air ke dalam panci, lalu kita rebus dulu sampai mendidih, baru siapkan gelas, nah itu bisa juga. Ya. Nah maksudnya kan keamanan tuh, nanti muter-muter ke program itu. Tapi biasanya kan kalau ini program ada yang sudah mengerti misalnya langkah-langkah yang memang tadi sudah yang harusnya ada di situ, tapi bisa dibersihkan. Ya, bersihkannya dengan misalnya sediakan air panas. Nah gitu aja kan dia sudah, berarti kan memang sudah ada panas. Ya, dia nyiapin air panas. Ya sudah ada panasnya dulu. Baru kita nggak perlu nyiapin langkah-langkah yang ini. Nah ini cara menyajikan algoritma. Jadi ada beberapa cara ya, tadi kan udah dibilangin juga ini bahasa natural. Kalau bahasa natural itu ya tadi misalnya sediakan kopi, ya kan, sediakan air panas, sediakan gelasnya gitu. Terus ada juga bahasa visual kode ya. Nah, visual kode itu udah ke dalam bahasa pemrograman, jadi campuran. Jadi ada sedikit rumit juga gitu. Jadi misalnya jika ingin membuat kopi, jadi if ya kan membuat kopi harus menggunakan apa gitu. Nah ini contohnya kalau di sini if nilai lebih besar dari 60 maka cetak lurus ya. Jadi kalau bacanya juga ini kan itu kan jika nilai lebih besar dari 60 maka cetak lurus. Nah itu contoh disebut, jadi udah mulai pakai bahasa pemrograman. Ya. Terus di sini Bapak ada sedikit soalnya tadi sudah diberikan contoh lah ya. Kalau di video tadi kan kita sudah
Berikan contoh itu membuat kopi. Nah, kalian nih buat langkah-langkah tentang buat apa aja yang ada di apa namanya yang ada di kehidupan kalian sehari-hari ya. Membuat teh kayak membuat apa? Coba. Terus silakan ya. Apa? Itu dipotong. Buat ini. Ya. Buat yang kemarin, Pak. Nanti langkah-langkahnya kalian tulis di sini. Silakan waktunya 10 menit atau 5 menit ya. Mama kalau pensau. Mama ke pensil atau kita buatnya ini Ya, ditulis. Langsung aja. Kalau yang baru-baru kan loncat. Nah, kalian langsung aja buat langkah-langkahnya. Papa pakai pensil nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, pakai pensil nggak apa-apa. Pakai pensil nggak? Enggak, kayak tadi sudah ada langkah-langkah misalnya bisa membuat slide satu nggak usah, itu nggak usah. Tinggal loncat. Satu misalnya, kamu boleh apa? Pakai gambar apa? Tulis. Ya kali belum mau buka. Belum. Ada lupa kan Wel. Jadi jujur aja Rio. Ya karena langkah-langkah itu. Apa ya? Bapak, kita menuliskan dulu. Belum. Apa ini? Ini kopi instan dulu. Ayo. Kamu tahu cara membuat telur kayak gimana? Telur dadar baca bos. Bos satu. Yeay, kamu liatin.
Bang udah. Bawa sini sini. Udah? Ya. Belum, Pak. Punya 2 menit lagi ya. Selesai. Pak, selesai, Pak. Hah? Keluar dadar. Ini sama. Masih? Beda. Udah, boleh. Masih lama, Pak. Iya. Ini Pak, aku dulu. Udah, Pak. Oh, buat gelas. Ini dah. Aku patah salah sih, boy. Kamu buat apa ya? Ini selesai. Enggak.
Aku apa loh? Tadi kalian sudah membuat algoritma tentang apa sih tadi? Ada yang Aku dadak. belajar. Dadak. Fokus. Fokus. Salah. Ya banyak lah ya. Jadi mungkin kalian sedikit memahami tentang algoritma. Ya, algoritma itu sebuah langkah untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu. Nah, besok kita bakal lanjut lagi. Kita bakal bahas satu persatu algoritma yang kalian buat. Untuk sementara kita cukup sampai di sini. Nah, tujuannya kita membuat algoritma agar memang kalian dapat memahami cara kerja pemrograman itu sendiri. Jadi kalau dalam pemrograman itu ada input, proses, dan output. Nah, sebenarnya 3 itu yang penting. Kebanyakan nanti memang kalian bakal belajar coding-coding, bahasa pemrograman. Tapi nanti yang bakal kita belajar itu bahasa Python. Itu program Python. Itu yang sekarang yang sering digunakan dalam pembuatan AI. Itu paling mudah, paling simple, terus mudah dipelajari. Nah, sebelum kita pulang, mungkin kelas bisa siap-siap dulu. Ya, ada sebelum Kita pulang. Masuk. Kita pulang. Belum. Wal. Siap. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pulang atau di jalan, jangan mampir. Nanti kalau misalnya kalian mampir, ya kalian harus kabarin orang tua kalian. Silakan.